Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Amalu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah, yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Nah, jadi malam ini kita mengambil berkah membaca mendengar manaqib daripada aulia Allah yang bernama Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Jadi mudah-mudahan berkat kita malam ini bersilaturahim, berkat membaca manaqib daripada wali Allah, wali kutub, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dilengkapkan amal ibadah kepada Allah, disehatkan jasmani dan rohani, dihilangkan penyakit pada diri kita, dan mudah-mudahan rezeki berberkah, selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi Syekh Salman Al-Madani itu merupakan salah seorang wali yang masyhur, yaitu wali kutub di dalam negeri Madinah. Jadi beliau kelahiran di kota Madinah tahun 1132, diwafatkan di kota Madinah juga 1189. Jadi umur beliau kurang lebih 57 tahun. Jadi beliau ini merupakan daripada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi mulai di dalam perut ibu beliau sudah dinyatakan oleh Allah Ta'ala itu sebagai wali Allah. Jadi wali ini ada mulai dari perut, ada mulai dari halus, ada sudah kenal jadi wali. Jadi wali ini ada keturunan, ada pada keturunan. Ada juga kita ambil sedikit riwayat daripada wali Allah yang bernama Fudail bin Iyad. Jadi wali Allah Fudail bin Iyad itu sudah dewasa, sudah tua, hanya menjadi wali. Sebelumnya apa gawian beliau? Nah, kita ambil. Jadi gawian beliau itu adalah kepala perampok, dan bilanya dirampok sini, bila itu orang melawan dibunuh sini. Jadi di situ riwayatnya jadi sidin mendapatkan hidayah daripada Allah. Karena anak buah Fudail bin Iyad ini kan banyak. Jadi apabila orang pun dipasarkan bulikannya, nah jadi dihadang oleh bubuhan anak buah Fudail bin Iyad. Jadi dirampoknya, bila melawan dibunuhnya. Ada seorang setengah tua. Nah, jadi ada orang setengah tua takutan melewati bahwa di situ ada perampok. Karena orang tua ini tadi, orang setengah tua tadi membawa sekantong emas. Jadi sekantong emas, lalu membuat keadaan buah, berlindung keadaan buah. Nah, anak mengamankan emas di bawahnya. Lalu kemudian anak dianaknya ke dalam buah, lalu ada seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini yaitu Fudail bin Iyad. Orang tua ini tadi, orang setengah Tuhan itu tidak tahu bahwa ini kepala perampok. Kada tahu bahwa itu Fudail bin Iyad, hanya tahu bisa bukakan. Lalu ujian orang setengah Tuhan ini tadi, wahai orang yang ada di dalam buah, ini nak aku titipkan emas, karena di luar banyak perampok. Nah, itu saya hanya tahu ada dari depan. Lalu kemudian Fudail bin Iyad diunggul. Nah, itu kelemahan Fudail bin Iyad. Berumbut, iya tidak membaca kita. Lalu keluar seorang yang artinya setengah tahun keluar. Lalu kan artinya menghadang bubur perampok ini kan artinya ibaratnya sudah dibas itu kan sudah ada lagi. Lalu kemudian tidak berapa lama. Nah, lalu kemudian yang sekarang tua ini jadi anak mengambil emasnya, masukkan. Imam masuk ke dalam gua takajud, bubur perampok tadi banyak.
Dan juga yang artinya putih dilihat tadi di situ. Nah, kemudian yang artinya setengah tuan tadi aku ini tak salah masuk. Mati aku di sini, mati. Nah, lalu kemudian anak muka kan sudah masuk lah. Melihat anak perampok di dalam anak muka. Jadi kemudian anak perampok kemudian dilihat. Masih pulang ke sini. Tak kajitai bagi menggedar, dikira anak dibunuh. Ada anak buah muda dilihat tadi kan tak kajut. Kenapa jadi asli hukuman dan dimagia oleh memagia? Nah, kasih ini ampun dia. Tak kajut. Biasanya ujian anak buahnya muda dilihat ini pasti artinya dibunuhnya. Nah, kenapa jadi muda dilihat ini komandan ini artinya baik hati menjulung. Nah, saya seorang artinya setengah tuan tadi. Jadi ditanya oleh hubungan anak buah. Hai bos, wahai bos, wahai teman-teman. Kenapa artinya jadi dibunuh? Padahal banyak itu amasnya takkan bunga. Nah jadi jawabanku dari dia, wahai hubungan anak buahku, aku ini ibaratnya dosanya banyak. Aku ini orang berdosa, ibak dosaku banyak. Tapi kan aku punya percaya dengan aku. Kan jangan percaya. Kan kalau perampok berarti aku ini orang baik ya. Nah, sudah. Aku orang baik karena kan Allah mau ditimpakan amas ketika misalnya ada orang perampok. Ini boleh dia. Kan jadi aku ini orang yang jahat masih ada lagi nama aku yang baik. Supan aku yang baik. Nah, itu mendapatkan tidak. Jadi mudah itu dia ini banyak mengarang kitab. Nah, jadi kada ada alasan untuk menjadi wali. Kalau kamu ngomongnya kada awal jadi itu ilmu wali. Bila jika dapat mendapatkan ilmu wali berarti ilmu wala, berarti kita atas. Nah jadi wali ini ada wali mastor, wali yang tersembunyi. Nah, artinya wali tersembunyi orang yang tidak tahu. Wali masyhur, wali yang terkenal. Nah, lalu menjadi wali kutub. Karena asalnya si Saman ini orang yang tidak terkenal, wali mastor artinya. Lalu banyak orang yang tahu wali masyhur. Lalu wali kutub memimpin wilayah di suatu wilayah Madinah. Jadi di wilayah Madinah itu beliau adalah pemimpin daripada wali di kota Madinah. Kalaunya di kota Baghdad itu si Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, itu wali kutub. Tapi si Abdul Qadir Al-Jailani sultan rajanya para wali itu si Abdul Qadir Al-Jailani. Nah jadi sesaman ini banyak peisi murid puluhan ribu. Namun 4 aja dia 6 tinggal 6 tahun. Yang pertama Abdul Wahab Bugis Makassar, Abdul Rahman Mesir Betawi, Abdul Samad Palembang, dan Datuk Kalampayan. Dan jadi itu Kalampayan termasuk buat sesama. Tapi Datuk Kalampayan kurang lebih 10 tahun tapi Datuk Kalampayan daripada sesama. Datuk hak murid daripada guru. Nah, jadi disitulah ranking pertama Datuk Kalampayan. Datuk Kalampayan ini ranking pertama dia nampaknya kawaliannya. Tapi pulanglah Datuk Kalampayan ini kan disekolahkan oleh Raja ke Mekah. Mungkin artinya syariat-syariatnya kemungkinan. Jikalau tidak berguru dengan Datuk Sanggur, maka kawaliannya tidak akan timbul. Karena Datuk Sanggur malah jadi ilmu tasawuf. Jadi Datuk Kalampayan itu berguru kepada Datuk Sanggur. Lalu timbul kawaliannya. Makanya ciri-ciri daripada seorang wali Allah ini pasti berisi ilmu ma'rifat, berisi ilmu tasawuf. Tidak ada seorang wali yang akan berisi ilmu hakikat, ilmu tasawuf. Umpamanya guru besar ada tasawuf, berarti rugi. Nambah untung tuh pikirnya diambilnya, tauhid diambilnya, tasawuf diambilnya. Namun pikirin tauhid aja, tasawuf ada. Nah jadi seorang wali itu tidak ada yang tidak belajar ilmu tasawuf. Tapi kalau guru-guru ada ya bahkan menyalahkan. Nah jadi sesaman itu adalah orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Lalu lagi kada kau itu balik. Nah kada kau itu balik kau ilmunya. Nah kan sesaman ini selalu di dalam zikrullah siang dan malam. Ayo. Jadi bisa makan, bisa kering lah. Kenapa jadi tiga siang malam apa kita?
Kalau kita mengandalkan zikir lisan, la ilaha illallah, karena kita bisa tidur. Ini kita ambil dulu. Nah, zikir nafas. Zikir nafas kita ini bunyinya walaupun kita kadang menyambat tetap kita sambut. Nah, kadang kita sambut tetap. Nah, zikir seperti siang malam ada lagi berhenti lagi zikir lah. Nah, ini yang dimaksud sesama. Jadi ada yang maaf. Ada contohnya, kadang awal kita jatuh wali, jangan istirahat di ibadah kata-kata, andika ada mendapat ilmu wali, andika itu kasar. Kadang wajar itu wali orang biasa, itu yang kayak budaya dirinya tadi kan kepala perampok seorang pembunuh, kawa jadi wali. Nah, masa andika ada kawa lah, kawa jadi wali murid kawa. Dalamnya ada dulu kawan marahnya itu wali. Sekali ini cermacal yang dari naik sampai 2 tahun. Ada sesuaikan. Nah jadi di sinilah sesama orang yang selalu dikurasi oleh masjid kalau kawan. Dipakna ilmunya. Kita berzikir terus menerus di waktu di dalam rahim ibu itu sering berzikir. Waktu dalam rahim nafas. Lahir ke dunia menjadi bayi tetap, lalu kemudian menjadi anak-anak tetap, lalu kemudian menjadi orang remaja tetap, tidak pernah berhenti kan? Lalu menjadi orang yang dewasa tetap, menjadi orang yang tua tetap. Nah itu yang namanya zikir terus menerus, siang malam ada kapan berhenti adalah anak begira mungkin berzikir ya. Pastinya nah, mungkin berzikir ini dia awal hidung mungkin dijahit kalau tadi Jepang nah. Anak begira di muka wisi jahat dulu, kayak mana menjadi hidungnya kelihatan. Ini biarlah orang yang artinya ada juga jar, nama mancung ada di bunga seriwa, nah itu pernah. Ada juga yang artinya kata di mancung ada tapi tampan. Itu nak kayak Romeraman tuh lihat lihat ada betul tapi tamparnya kenapa? Karena mengandung Nur Muhammad. Ada ulunnya nah mancung ada tapi artis jadi orang karena mau jual kenapa? Karena dia artis amat raja tampan idolanya setiap wanita. TS tinggi semampai dan tinggi tak sampai. Sadar ya dulu kita mulai kada sadar. Nah jadi di sini lagi keluar siang dan malam nah. Jadi tidak ada kita berhenti kecuali pian meninggal innalillah baru terhenti nafas. Berarti pian innalillah diakhiri dengan zikrullah. Pian boleh umpamanya kanjir, nah kendaraan atau mobil apa? Tetap, lalu pian guring, tetap, lalu pian bangun anak petahajud tetap zikir, lalu pian guring tetap zikir, pian bangun tetap zikir. Inilah yang dinamakan sesama itu orang yang selalu zikrullah siang dan malam. Jika itu sekalinya tak ini padahal. Maka di YouTube ini dia akan ibarat itu se-Indonesia. Nah. Jadi kan banyak artinya namanya di YouTube ini guru minta rela minta halal sebutnya ul relakan ul halalkan. Tapi kenapa mau memakai itu benar? Jangan ibaratnya itu kandarannya memberiakan tapi benar mau memakai kuncinya di tangan mulut. Makanya berbaiat. Nah itu maksudnya. Nah jauh-jauh mana di mana adalah ulun mohon. Umpamanya belum berbiarkan kasihan di YouTube nang di Tanjung, nang di Marbahan, nang di Kalteng. Nah di Kalimantan Barat, ayo berniat saya mudah-mudahan artinya kawan berjumlah artis kawan yang berniat. Nah, amun sakadar minta rila, ulun rilakan, ulun halalakan, tapi dia tidak mau memakai. Apalagi rancak di YouTube itu ada yang dinding asal diri. Dinding asal diri itu kan banyak itu pemakaian gunanya. Aku alif Allah, masuk aku di dalam jalalah, lenyap aku di gayulah, hilang aku di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat dunia. Tarik nafas 1 jam. Menghapus juga
orang bebiat ka ulun. Jadi ulun ieu bebiat terus terang kada mamindai biat pertama kada mamindai keikhlasan. Ya, itu gin ulun banyak artinya untuk apalagi untuk pembina ini 10. Ayo anak tahu lebih hitung makan. Pengen tahu kayak penasaran. Mata 2, telinga 2 berapa? 4. Hidung 2 berapa? 6. Untung 1, pusat 1. 2 nya cari seorang. Ini itu mencari tahu. Jadi jangan saling jadi barang untuk 10. Anu ya, lebih aja. Sampai dia masuk nih. 250 dada. Hanya kalau pakai sambil tadi, itu hanya apa tahu bang ya. Jangan kawan itu mengatakan, dia ulun dari mana-mana aja jauh nak ulun bayar dia. Pada Pak Guru keikhlasan pian kerelaan ada yang 5.000, 10.000, 20.000, ada yang 1 juta, ya rezeki ulun. Makanya ulun kan ada betika sekian ada, ulun pernah betika seumpamanya leh, mungkin ulang 250. Seorang mengambil 1 juta, apa kalau ulun enggak? Makanya di situ harus iras berapa orang memberi. Seumpamanya biar seumpamanya berapa ada ulun 250, nah orang menyambat 250.000 itu apalagi itu tapi biar seumuran. Manu kalau aku berapa bungkus 250? Palingan dia 3 hari habis. Sehari tidak habis pun hisap berdan. Ada biar guru, adalah amalan supaya artinya kali itu berdukung ada yang seperti jangan dihisap itu aja. Jangan itu punten. Nah kedua ada rokok ini lah paling tahi ayam. Jadi biar kacan dulu tahi ayam jadi. Nah itu rokok. Jadi 2 cara jangan nyadun ke dapur. Jangan kalau mengambil awak jangan dihisap harus paling tahi ayam. Nah jadi di sini anak sesaman dari zikrullah yang nah ini deh, bahaya orang cuma ambil biat ini, ada orang biat masukin semua sudah. Nah jadi disinilah sesama selalu zikrullah yang kawan kita. Lalu kemudian sesama musyahadah al-wujud. Jadi musyahadah al-wujud ini kayak ini menyaksikan yang ada dengan siapa. Kan di situ kalau sesama tidak senang bercampur bergaul dengan manusia. Karena aja sombong kasih saja. Padahal majelis taklim sini manusia bertahan. Nah, ini bisa. Jadi sirin tidak memandang manusia, nanti pandang sirin Allah. Nah, itu maksudnya al-khalqu kulluhum iyallah. Makhluk itu keluarga Allah, makhluk itu kenyataan Allah. Nih, karena musyahadah wujud dengan dipandang ini. Jangan memandang manusia, tapi dipandang Allah Taala. Makanya si Saman tidak senang bergaul, bercampur dengan manusia. Nah, biarkan musyahadah wujud, menyaksikan, menyuhud. Ya menyuhud itu nanti masuhud, suhud ya. Suhud itu pandangan batin. Jadi namanya pandangan batin ini kayak ini. Nah, jadi itu memang lakatan. Lalu dimasaki, dibuat dengan paring lama. Lalu dikacap, dibuat lagi sampai. Lalu dibuat ke dalam daun hijau, bebelah bak, lupis. Nah jadi dikacap kalau dibuat belabang wajib. Jadi sohot kan mengarman nyohot itu andak ditatayakan. Jadi ditatayakan itu batin jemain biar batin satu pandang aja satu sabaran tidak lain dari kehidupan akan mengarman nyohot. Kalau kita samar dari menyohot ngarnya, mengarman nyohot ini berpandir di batin, namanya nyohot ngarnya. Jadi artinya kita samar dilakatan wajib lamang tapai itu baru menyohot ngarnya. Kalau menyuhud itu dalam batin main lah. Jadi kalau nyuhud sambat nasi alus mengaran. Tapi kalau berdiam la mawjuda bihaqi Allah, tidak ada yang sebenar-benarnya mawjud, hanya wujud Allah. Nah ini namanya musyahadah al-wujud. Makanya kita berjikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya tidak ada selain Allah. Maknanya siapa yang bawa Allah ini? Turneknya pun karena turnek kenapa punya baku. Jadi untung ini kesadaran daripada di hidung. Jangan ada di hidung kenapa bawa ke sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, jadi di sini. Jadi kita ini mementingkan jemaah. Jangan kayak si Saman itu kada mau sini artinya
oh ini tingkat ini paham ini. Jadi maksudnya sidin ini menghampirkan murid itu, nah jangan ibadah itu harus detail, harus teliti, harus supaya paham, harus mengerti. Urut mementingkan murid jemaah ini mementingkan paham, bukan mewahnya berdiri sebelum maaf. Menurut maaf seadanya ya, biar kayak dari yang penting batasnya pada kaujian. Karena bukunya, nah anak mau latihannya karena apa? Kalau ulun kada mementingkan terlalu mewah, karena ulun kada membawa tihang mati. Nah, jadi ini buahnya ada ya di samping ulunnya nah berbiat di 2010, makanya dia kalau mau hotel, ya hotel. Inilah ulun menggaleri hotel bukan rumah, kenapa? Nah, karena aslinya ada. Kamar mandinya pakai saur. Saur. Jadi hotel. Dia bilangnya anak ke malam kulit-kulit ayo di sini. Begiliran kan kita malam minggu kaina, namanya siapa kan udah begini menginap sini. Karena malam ini begini ulang. Namanya jebul ke sini kira begini kayaknya. Jadi mulai ini ya. Padahal ulun dari hasil ulun ke orang yang berbaikat, yang artinya ulun dari memintai. Nah, ayah ulun tadi ulun ada 20.000, orang bagian ada 10.000, ada yang dari Makassar, ada yang 5.000. Jadi kada benar bisa orang itu 250. Seumpamanya itu benar juga seapa 250.000 seapa yang ibaratnya bahasa kasar. Kalau yang ambil salat nur kudu mani itu ujur aja 120, tapi kian banyak kumpulan murah lakatannya itu kumpulan. Ininya 120 aja wajibnya 120 karena ulun sekitar 20 tahun dulu memang ulun tampak mengeluarkan itu 100.000 aja balik. Nah, jadi kan sampai sekarang ngomong 10 kali lipat berapa? Nah, jadi di sini ulun kadang-kadang kada mengerti. Ulun peribadahnya mulir mengeluarkan ini boleh jadi fitnah benar. Kenapa ya ada salat nur? Nah ini karena nang datangnya ampun maaf kurangnya nang artinya nang kada tapi paham. Nang kada tapi paham apa itu salat nur ya. Nah ini pakaian pribadi bukan pakaian syari. Pakaian syari jujur aja ini pakaian pribadi. Jadi ada mancit kolon. Ini teman banyak di YouTube. Guru biar kawak aja ambil catatan salat nur. Dia siapa? Belum pernah bilang dia beri nang berapa tahun ada kau. Nah, ada imbasnya itu tirulah. Lawan dia nanti jauh-jauh dia nak artinya nang luar daerah nih. Kawalah guru ya kayu aja 150. Umpamanya kami ini nah, kurang 30 kami kirim duit cara kawan dia. Menurun anda nih berapa? 5 juta udah belum tangan dah ada yang penting menjadi dari jabat tangan. Mana saya tangan artis lembut. Ada percaya dia. Lamanya dulu jangan tian, jangan. Tapi tangannya pak lama intinya kan lama ada. Begaya. Jadi rapi bicil. Jadi urut ini malah jadi jamaah ini peribahasanya itu jangan tanggung-tanggung. Jangannya ibaratnya tuh ilmu nak habiskan. Karena kan kalau artinya kita masih memarifati kalau kita habiskan kira bapak lainnya kayak orang guru pun tahu. Kalau guru pun tahu ini tinggalnya berkaman. Kenapa? Kalau dia pakai murid dia jurus murid kalau gurunya. Nah ini dia berarti jurus guru. Nah itu malah senang lagi. Kalau seorang murid nih lebih alim, lebih pintar daripada guru. Nah luar biasa. Ya kebanyakannya guru takutan kalau pintar murid. Nah ya lah. Kalau dipungulinya aja. Jadi kan orang bungul dulu, kenapa orang sudah bungul dulu? Bapak memang bungul dulu sudah bungul. Nah, makanya artinya lebih baik bungul daripada pintar. Saya mau bungul, saya mau tambuk ya, saya mau jungul, saya mau menakuk. Nah, jadi itu sekalinya sisa enggak. Nah, siang dan malam saya berzikir, jadi kita peribadahnya itu biar kita akan berzikir lagi adalah Allah. Itu sudah otomatis sudah yang penting ilmu ini tahu ini dibenarkan tidak sebenarnya. Nah, Allah. Nah, kalau kita sama tetap umpamanya pian serangan jantung umpamanya tekanan darah tinggi. Lalu nih zikir. Siapa yang berzikir? Zikrullah. Karena kita tidak ada lenyap diri kita, fana di dalam diri ahadiyatullah, lenyap di dalam diri Allah Ta'ala. Makanya kita melazimkan zikir ini meniadakan diri kita, menafikan diri kita, isbat menyata wujud Allah Ta'ala.
Nah jadi sesama ini wali kutub. Nah jadi secara hakikat yang mana yang namanya wali kutub? Nah jadi wali kutub inilah. Kalau secara syariat wali kutub itu kalau wali yang memimpin bisa wilayah Madinah. Kalau kita itu kalau payah itu wali kutubnya. Nah itu secara syariat. Secara hakikat ada wali kutub. Wali kutub. Wali itu wakil. Wali kutub. Nah jadi wali kutub ini wakil daripada Allah Taala. Nah Allah Taala itu wakil atau kutub. Nah Allah. Kita ambil lagi dengan Allah. Jadi Tuhan itu wakil kepada kutub. Jadi wali kutub ini memimpin wilayah. Ini kutub ulunina memimpin wilayah ulunina mulai ujung rambut sampai ujung batis. Nah mata melihat, nah dipimpinnya. Nah kutub memimpin ke mata, melihat mata. Kutub memimpin ke mutung, ke bandir. Kutub memimpin ke batis, ke jalan. Jadi wilayah artinya wali kutub ulun memimpin di sini, jangan memimpin ke sini. Tidak ada kamu itu mengerti. Jadi sesama wali kutub kita wali kutub. Makanya sesama gugur para rasul para nabi itu wali menunjukkan kepada kita, jangan sidin aja. Nah, sama sidin tadi lah, itu siang malam. Nah, itulah. Wali kutub ada. Wali kutub itu harus secara syariat tadi memimpin di suatu wilayah Madinah. Nah, wali kutub secara syariat. Kalau secara nikah kutub. Nah, sebelum kutub. Jadi kutub yang sentralnya nih. Napas kita ini dari sentral. Napas kita ini dari Madinah, bapaknya sampai 2 meter KPD ada. Nah jadi kutub ini sentral. Jadi wali kutub ini memimpin di situ wilayah. Ini kutub kolon memimpin wilayah ulunnya. Nah, ada mau wali kutub ini memimpin ke sini tidak mau. Nah jadi di situ, oh dasar wali kutub itu nih. Kutub apa ini? Kutub Rabbani. Makanya sesama itu kutub Rabbani. Kutub Rabbani itu Tuhan. Jadi kutubnya ya Allah. Nah bukan kutubnya Allah Ta'ala ada, cuma tajalli nampak ngecek diri Allah Ta'ala itu kutubnya sentral. Nah itu sentralnya tuh mata kali melihat tadi kutubnya ada, telinga kali mendengar tadi kutubnya ada, baru sekarang lihat tadi kutubnya ada. Kalau kutubnya nggak ada, ini bisa bertahan. Nah jadi inilah yang namanya wali kutub. Nah itu wali kutub tuh. Itu yang artinya berhenti tapi ya. Kalau nafas sekarang berhenti, hati berhenti, adil kutub ini itu hebat. Ini dadanya apa? Kan kehendak Allah Taala. Jadi kutub Rabbani pada diri sesama kita juga ada. Makanya sesama itu orang yang ahli syariat, tarikat, hakikat marifat mana ada kedudukannya? Kedudukan itu syariat di awal. Tarikat hati, hakikat roh, marifat nur Muhammad, itu rahasia Tuhan. Nah, jadi bilanya sembahyang, salat, kada tabur ini harus sah, ya ada. Syariat, tarikat, hakikat marifat, syariat tak batang tubuh, tarikat hati, hakikat nur Muhammad. Nah, syariat kita ambil supaya nyamannya aja. Syariat jasmani, tarikat rohani, hakikat nurani, marifat Rabbani. Nah, jadi nik bertanda. Nah, makanya nik kita daripada banyu nik. Nah, itu bahasa syariat jasmani, tarikat rohani, hakikat nurani, ya Muhammad, marifat Rabbani. Nah, 4. Jadi di antara 4 ini nih satu. Bilanya tak bisa yang buruk. Nah, jadi bilanya salat, bila jalan pas daripada yang 4 diterima. Bila ada itu tarik kita kemarin tak sempurna. Nah, coba syarat awak ada awak, tarikat ada harus ada awak, hakikat ada nur Muhammad ada awak, marifat Rabbani Tuhan. Nah, jadi jasmani, rohani, nurani Rabbani. Oleh atas lah Rabbani, nurani, rohani, jasmani. Nah, jadi 4. Jadi ini simpul. Jadi simpun kada buruk bawah tanah. Cacing tidak sanggup memakan. Kenapa? Karena jasmaninya ampun Allah, rohaninya ampun Allah, nuraninya ampun Allah, rabbaninya ampun Allah. Ijra'il tidak mencabut. Kenapa jangan menyebut Allah Ta'ala? Mungkar nakir dan mananya. Apa yang ditanya? La yus'alu amma yas'alu wa yas'alu. Tidak ditanya apa yang diperbuatnya Allah, ditanya apa yang Allah. Nah, jadi ilmu wali. Jadi ilmu wali sesuai dengan ayat.
Jadi makin artinya ilmunya makin tinggi, amalnya. Jadi dilupakan amal itu di tahajud saja. Nah kayak si Saman itu di tahajud. Karena di dalam tahajud ini Tuhan jangan itu maulah pengumuman para malaikat. Lihati cari namanya hamba-hamba aku nang bangun. Sementara orang tidur dia bangunnya. Nah jadi inya minta hajat kabulkan, inya bertobat, yang punya inya minta ilmu diberi, inya istri baru diberi. Ada teman-teman, kau lihat, binandu beliau nang wartawan tahu begini lah, binandu bila ada orang hanya itu binandunya, dia matanya itu tajam, nama janda-janda apa ya. Pakai ini, oh iya hanya jadi genda dua aja. Berdoa apa di tengah malam apa namanya kita seperti ilmu amal. Antara rezeki itu kan artinya ya memang juga apa? Jangan disugihan pemalas. Nah jangan disugihan pemalas, sugihannya Allah tapi membuat bagi kepada orang itu tujuannya. Karena Rasulullah itu sebenarnya menyuruh juga orang Islam ini sendiri harus lebih, bukan susah. Kenapa? Ada pahala sedekah, pahala zakat, pahala umrah, pahala untuk majelis, pahala untuk langgar, pahala untuk lain-lainnya. Nah, jadi di situ. Makanya si Saman itu terkenal sini orang yang dermawan. Jadi apa yang artinya didapat dari sini, orang itu minta baju kabul, minta hajat kabul, dibagi orang sini emas dan perak dan yang lainnya dibagi orang sini. Nah, jadi si Saman ini di dalam halwat, sini memakai baju juga putih. Didatangi oleh si Abdul Qadir Jailani. Padahal sudah meninggal wafat Abdul Qadir itu berapa ratus tahun lamanya. Nah, jadi berguru di dalam halwatnya. Nah, jadi seseorang itu kadang kalau kita ini berguru di negeri bisa. Berguru artinya hanya halwat biasa. Nah, jadi dengan apa? Ya dengan amal tadi. Bila hendak ilmu artinya langsung dapat dengan amal. Bila jangan dapat, ya kata bagaimana. Kata bagaimana kan dapat. Bila nyari tapi bagaimana depannya satu artinya luar biasa. Berarti mungkin ada inya kelebihannya. Nah, mungkin inya karena kawa beramal dari mata karena kawa, tapi ini diberikan Tuhan rezeki yang banyak. Bersedekah itu di situ karena ilmunya timbul. Inya karena singgitan kasihan, maunya singgitan, kecikirnya semalaman. Apalagi dia lengkap, selawat, pikir, duit banyak, sedekah, itu luar biasa ini. Nah jadi disinilah sesama itu sabarkan diramu masalah amal ibadah, tahajud, tasbih, selawat, zikir, sedekah. Nah jadi disinilah anak daripada sesama itu. Sidin meninggal hari Arba 2 Zulhijjah, dimakamkan di Baqi berhakirah dengan segala kubur istri baginda Rasulullah SAW. Jadi umur Sidin kurang lebih 57 tahun. Jadi mudah-mudahan berkat kita membaca manaqib yang singkat ini, mudah-mudahan kabul hajat kita berkah, sehat jasmani dan rohani, dan penyakit nanti awak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sehat kawak kita beramal beribadah dan menuntut ilmu. Kurang lebihnya ampun dan maaf, minta hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.